Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ambon Putat. Oke, untuk kali ini cara pengeleman langsung pakai lem akrilik yang langsung kita datangkan dari supplier toko atau toko akrilik ya. Dan ini saya punya soliter yang sudah saya tekuk dan nggak bisa saya pakai karena trouble kayak wonge. Trouble kayak wonge. Dan ini segel masih utuh. Ini lem akrilik nggak bermerek tapi ini yakin nih lem akrilik. Dan ada ini alat suntik, dan satu ini alat buat saya sendiri. Kop abi Ambon Putat, aduk-aduk sih. Oke, ngopi sih, baru praktek cara suntik lem ala Ambon Putat. Ding dung. Ruput sih. Sawat jauh. Oke, lanjut pengeleman. Ya, iki tidakno sik iki. Kesampluk bubrah iki. Oke. Soliternya ini nggak kepake karena rusak. Bendingnya kurang rapi. Bisa ini ada alasnya. Bentar. Harus ini kertas proteknya dikelontok. Kelontok dulu. Kelontok angel men iki lek. Langsung ya. Proses pengelontokan cepat. Ya, langsung proses pengelontokan cepat. Oke. Lanjut, kita pakai suntikan dan pengambilan lem akrilik ya, masih tersegel. Kita coba kekuatan lem ini ada reaksi apakah dan seberapa cepat kering atau lama lem akrilik. Ya, dibuka dulu ini segelnya. Segel rapet asli lo, rapet. Tuh segel ini kayak ini butuh waktu lama ya. Ya, ditunggu. Oh, ternyata sebentar. Oh, ada tutupnya lagi. Ini kenapa saya juga belum pernah praktek ini. Belum pernah praktek. Mudah-mudahan bisa. Merem ya. Aduh, bahaya ini. Kuat segelnya. Akhirnya terbuka juga ini segel yang kedua ini. Sampai remuk ajur ton. Oke, apa ya? Ini cairannya bener-bener kayak apa ya? Nggak ada rasa apa ya? Kayak kental seperti lem-lem ini. Hampir ini
stone atau lem itu, lem setan itu, ya kan, biasanya mengental gini. Ini langsung kering, dan nggak lengket. Kalau kena tangan juga nggak lengket. Ini langsung kering, dan nggak lengket. Rusak ya akrilik terus ini. Jadi kemungkinan ini kalau dibuka secara mungkin berapa menit ini bisa habis, karena daya keringnya ini langsung seperti alkohol, selep celas langsung hilang. Nah, seperti itu. Coba disuntikan nih, mau langsung saya ambil dengan suntikan. Oke, seperti ini. Oke, dapat. Oke, dapat seperti ini. Coba reaksi kita lemkan pada media akrilik. Ini tutup dulu. Oke, ya, kelihatan ya, kita dekatkan ini, coba reaksi dan pakai alat suntik, proses pengeleman lem akrilik. Langsung cepet reaksinya. Oke, samping yang pertama. Mungkin butuh ditekan ini dari atas, tekan. Lihat seberapa ini cepat pengeringannya. Tunggu. Oke, langsung ke sisi satunya yang sebelah sini. Tuh, rasa miring ini. Oh, bagaimana? Saya kenceng sih. Kita lihat reaksinya dari penggunaan lem akrilik. Oke. Ternyata ini lemnya cepat mengering karena dia mungkin penguapannya apa ya, langsung kayak alkohol gitu, langsung hilang dan cepat mengering. Ini asli lemnya saya dapat dari toko akriliknya, suppliernya.
kekuatannya bisa, ya bisa lah, nggak kalah dengan lem-lem setan itu atau lem Korea. Dan hasilnya ini sama sekali tidak menimbulkan kayak lem-lem setan Korea itu, kayak hasil bercak putih atau kabut. Yang bagian sini belum, yang belakang belum. Ini tadi bagian yang sudah, bagian pertama saya lem, dan hasilnya seperti ini, benar-benar tipis kayak alkohol, langsung cepet kering. Dan mungkin lebih cepatnya saya punya ide, nggak usah pakai suntikan. Mungkin kalau penggunaan lem kayak alkohol seperti ini, lem akriliknya ini, langsung aja pakai media ini. Saya punya botol bekas dari lem setan. Oke, jadi mempermudahkan kita untuk mengelem. Coba pakai botol bekas ini, lem Korea. Ding dung. Oke, ini saya punya, ini sisa ya, dari botol lem Korea. Apa ngarani lem setan ya, lebih mudah ya, umum lem setan. Oke, saya gunakan jarum pada ini. Penggunaan dari lem setan pakai jarum ini aja, mungkin lebih mudah. Dan ini ya open wangir ini ya. Bisa pakai suntikan. Jadi kita gunakan secukupnya, karena jarum dari lem Korea ini nggak ada penutupnya. Nah, ini sisanya tadi suntikannya, masukkan dulu, krotok. Ini namanya eksperimen lem akrilik. Bener koyo alkohol. Oh waduh, langsung menguap dan tetap menggilap tanpa kabut. Oke, cukup ya segini ya. Yes. Ini tutup dulu, ini bahaya ini. Dan kita inggirkan. Pakai ini jarum lem Koreanya, lem setannya. Oke, dicoba yang kedua. Ini pen-penan lagi, kelihatan jelas ya. Langsung penggunaan jarumnya. Bagian belakang. Ya, kalau saya ini bosoi nek ngarani ya, sangat encer lemnya ini, encer dan cepat menguap kering. Oke, udah semuanya, bagian depan, bagian belakang. Tunggu pengeringannya,
langsung kering, ya kan? Karena bentuknya penguapannya kayak alkohol. Dan di sini kalau kita biasa gunakan lem Korea kan bercak putih, dan ini aman. Ini kering dan enggak menguap putih ya. Jadi seperti ini. Ini saya coba untuk bagian sambungannya, sambungan sebelah sisi. Oke, sedikit ya. Oke. Baru coba saya kasih ilmu pengecoran bagian dalam. Ini gak metu iki. Langsung terus wencer banget. Oke, kelihatan ya turun ke bawah ini ya lemnya. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Mungkin gini, untuk bisa dapat mudah dipahami, saya punya akrilik bekas-bekas ini ya. Saya coba langsung pakai lem akrilik ini, tapi kali ini saya nggak pakai ini botol dari lem setan yang isi dari ini lem akrilik, dan saya juga nggak pakai suntikan. Langsung saya coba dengan kuas. Kuas kecil aja. Oke, saya uji coba berapa cepat lem ini mengering dan seberapa kuat. Cukup dioleskan seperti ini. Oke, tunggu sebentar sambil ditekan. Enak itu tidak namanya. Seru. Bagian belakang sisa nih tutup. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Disegel dulu biar aman.
Biar lebih jelasnya, kertas bagian bawah ini dikelontok. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin dalam hitungan detik pakai lem bener ini dari supplier akrilik ini. Kita nggak usah cukup lama menunggu untuk kering. Ini sudah kering. Sudah kering. Nggak sampai hitungan dari 5 detik. Ini sudah mengering dan hasilnya kuat. Hasilnya kuat. Dan mungkin satu lagi, di sini nggak kelihatan untuk kabut, ya kan? Nggak kelihatan untuk kabutnya. Biasanya itu kan kita pakai lem Korea atau lem setan, kelihatan mengabut atau bercak-bercak putih. Dan ini sama sekali celing dan tetap kinclong. Oke. Jadi kesimpulan dari saya, bentar ngopi dulu. Seger. Oke, jadi kesimpulannya ini cepat mengering karena lemnya sangat dingin, terus mudah menguap seperti alkohol, langsung jelas hilang. Tapi ya ada tapinya. Mungkin kalau kebutuhannya seperti ya bikin hantaran atau sesuatu seperti bigora, seperti apa ya, mungkin bentuk-bentuk yang lain, nggak ada tekanan dari air, oke, saya rekomendasi pakai lem ini aja, lebih cepat, nggak ada bercak dan kabutnya. Tapi kelemahannya di sini, lem akrilik ini tidak bisa seperti lem kita sebut lem Korea atau lem setan ya, kebanyakan nyebutnya seperti itu, karena lem ini sangat encer sekali, tidak bisa menutup dari rongga-rongga. Kemungkinan potongan akriliknya yang kurang rapi, lem ini nggak bisa langsung menutup. Jadi saya tidak rekomendasi kalau penggunaannya di media soliter atau penggunaan di media air yang kita butuhkan no rembes dan no bocor. Tapi untuk kebutuhan pengrajin atau kerajinan yang lain, saya sangat rekomendasikan karena hasilnya benar-benar kinclong, cepat ringan, cepat kering dan tidak berkabut. Ya, pakai lem ini tadi, dan ini 70 mili. Jadi kesimpulan saya yang terakhir, bagaimana cara penggunaan lem ini nanti bisa digunakan pada soliter, bisa digunakan pada akuarium yang ada penekanan air, ada bisa untuk menutup rongga-rongga dari hasil pemotongan akrilik yang mungkin kurang rapi. Mungkin lain waktu dan kesempatan saya bisa mengaplikasikan, saya bisa menjawab cara menggunakan lem ini pada soliter. Untuk sementara penggunaan lem ini cukup pada kerajinan yang ringan-ringan aja. Next, mungkin ada suatu terobosan baru pakai lem ini dan dicampur bla 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 bla. Next, oke, tetap pantau di channel Ambon Putar. Terima kasih yang sudah subrek di channel Ambon Putar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding ding.